Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu tentang nama saya, yaitu Bu Eli Juinarni Esos MM. Ya, sudah mengabdi di Universitas Maijen Sungkono sejak tahun 1999 sampai dengan 2025 ini. Mulai dari 1999 sebelum ada Fakultas Ekonomi sampai dengan sekarang Fakultas Ekonomi sudah berdiri dan maju sangat pesat sekali, alhamdulillah. Ya, untuk S1 saya mengambil di Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Niaga dengan prodi di Manajemen Keuangan. Lalu untuk S2 saya mengambil program pasca sarjana di STIE Mahardika Surabaya, lulus tahun 2012 atau 2012. Baik, untuk materi kuliah yang saya ampu adalah pada pemasaran jasa. Untuk pemasaran jasa ini beberapa yang diberikan yaitu bisa untuk memberikan wawasan mahasiswa mengetahui tentang karakteristik dan spesifikasi dari jasa tersebut. Lalu juga mahasiswa bisa memahami dari perilaku konsumen jasa. Di samping itu juga keempat, mahasiswa bisa merancang dari produk-produk jasa tersebut. Yang kelima yaitu bagaimana mahasiswa bisa merancang sistem dari penyampaian jasa. Yang keenam adalah bagaimana mahasiswa itu bisa memahami dari konsep pemasaran jasa. Yang ketujuh kita sambungkan dengan ujian tengah semester. Untuk yang selanjutnya materi tentang bagaimana mahasiswa tersebut bisa menetapkan harga atau price, ya, harga atau price. Lalu yang kedelapan yaitu bagaimana mahasiswa itu bisa merancang komunikasi tentang pemasaran jasa dan yang terintegrasi. Jadi pemasaran jasa yang terintegrasi. Untuk yang kesembilan yaitu diharapkan mahasiswa bisa mencapai pemahaman tentang manajemen kualitas jasa dan customer value. Yang ke-10 selanjutnya diharapkan mahasiswa nanti bisa mencapai dan memahami dari manajemen tentang kepuasan pelanggan, ya, kepuasan pelanggan dalam hal ini bagaimana mewujudkan loyalitas dari pelanggan tersebut. Lalu yang ke-11 yaitu bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengelola dari beberapa elemen-elemen, ya, beberapa elemen-elemen tentang yang dimaksudkan di sini komplain-komplain dari pelanggan tersebut. Jadi kalau ada pelanggan tersebut melakukan suatu komplain, bagaimana kita bisa menghadapi dengan manajemen pemulihan jasa tersebut. Lalu yang ke-12 yaitu tentang bagaimana mahasiswa itu bisa memasarkan jasa di dalam skup internasional secara kontemporer maupun pemasaran jasa di dalam negeri itu sendiri. Terakhir tentu diakhiri dengan ujian akhir semester, ya. Dalam hal ini untuk penilaian dari mahasiswa kami terapkan pertama adalah sistem tentang kehadiran mahasiswa, lalu tugas-tugas samping tugas mandiri maupun tugas kelompok. Lalu akan dilanjutkan dengan penilaian yang berbobot yaitu pada UTS, ujian tengah semester, dan terakhir adalah di ujian akhir semester atau UAS. Ya, beberapa referensi buku yang bisa dipelajari banyak tentang pemasaran jasa tersebut karena memang referensinya banyak tersedia berbagai buku ajar baik di e-books maupun di dalam perpustakaan yang ada. Ya, sudah kami sampaikan tentang perkenalan diri kami tadi sebagai pengajar dari pengampu, dosen dari pemasaran jasa. Baiklah, mari kita saksikan dengan seksama pembelajaran materi perkuliahan dari pemasaran jasa yang akan kami sampaikan. Demikian, silakan untuk
mencermati dan mengamati dari materi perkuliahan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah yaitu pemasaran jasa. Ya, kenalkan dulu, nama saya Bu Eli Joinarni yang sudah mulai tahun 1999 saya mengajar di Universitas Mejen Sungkono ini. Ya, baik, untuk tata tertib dari perkuliahan ini, kalian juga sudah nanti kita sodori tentang kontrak perkuliahan bahwa kami mengambil nilai dari pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tentang tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Lalu nilai diambil juga dari ujian-ujian, yaitu ujian UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Ya, baik, saya kira kalian sudah memahami apa yang kami sampaikan tentang penilaian. Mudah-mudahan hasilnya, nilainya saya harapkan bagus semuanya ya. Pokoknya rajin datang, mengikuti materi perkuliahan, lalu selalu mengerjakan tugas-tugas baik individu maupun kelompok, lalu tetap harus mengikuti UTS dan nilai terbesar adalah pada UAS ya. Pada UAS adalah nilai yang paling terbesar. Ya, sini kami akan menjelaskan tentang materi pemasaran jasa. Kalian kuliah di manajemen, tentu saja ada beberapa produk-produk marketing yang diajarkan ya, termasuk di sini adalah marketing service. Marketing services itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa itu tidak kalah pentingnya juga dari pemasaran produk. Ya, kalau kalian sudah sehari-hari mungkin mengenal pemasaran produk bagaimana. Nah, ini di sini bedanya kita akan mempelajari lebih dalam tentang pemasaran jasa. Ya, pemasaran jasa pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa melayani daripada pelanggan itu puas terhadap jasa-jasa yang telah kita lakukan. Karena kalau produk itu bisa dilihat, ya, produk itu bisa dilihat. Katakan produksi mie, produksi mobil atau produksi sepeda, itu barangnya ada, produknya ada. Tetapi kalau di pemasaran jasa lebih mendetail tentang bagaimana pelayanan ya, pelayanan atau servis yang kita berikan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu nanti akan repeat order lagi kepada kita. Ya, sektor-sektor dari pemasaran jasa ini di sini akan saya jelaskan. Ada sektor dari pemerintahan, ada sektor dari bisnis, ada sektor dari nirlaba swasta, dan sektor dari manufaktur ya, dari manufaktur. Jadi pemasaran jasa itu meliputi dari 4 sektor: pemerintahan, bisnis, manufaktur, dan nirlaba. Kalau nirlaba itu tentu tidak memungut suatu laba atau profit ya. Kalau pemerintahan karena pelayanan terhadap publik ya, pelayanan terhadap publik di pemerintahan itu juga harus menggunakan pemasaran jasa. Bagaimana pemerintah itu bisa melayani masyarakatnya dengan baik, tidak boleh terlalu mengkritisi ya. Mengkritisi itu, oh ini minta ini, kok nanti seperti ini, tidak boleh seperti itu. Tapi layanilah ya, sebagai pelayan dari masyarakat itu harus melayani dengan sepenuh hati apapun kebutuhan dari masyarakat tersebut. Itu dari pemerintahan. Kalau dari sektor bisnis, otomatis kita bisnis itu ending-endingnya adalah untuk mempunyai profit yang sebesar-besarnya. Ya, jadi pelayanan jasa atau pemasaran jasa di sektor bisnis banyak sekali kalau kita jumpai itu. Bisa pertama-tama sektor bisnis yang real ya, sektor bisnis real di pemasaran jasa. Katakan kalau kalian, Bu, saya mau buka usaha jasa kecantikan, nanti ya MUA itu bisa. Lalu mungkin jasa dari laundry ya, untuk mencuci dan menyetrika itu juga bisa. Kalau jasa-jasa yang demikian itu kita harus tepat waktu. Artinya kalau sudah selesai dengan pekerjaannya, sesuai dengan pekerjaannya sudah selesai, kita harus janji tepat waktu untuk menyelesaikan. Karena pelanggan itu biasanya memang rata-rata ya ketepatan waktunya itu diperhitungkan, dan itu akan membuat pelanggan selalu ingin mencari kita sebagai pemasaran jasa itu. Karena apa? Oh ya, di laundry sana aja tepat waktu dikirimnya
ya, atau catering di sana, jasa catering, tepat waktu dikirimnya. Nah, itu kita harus menghargai tepat waktu, ya. Kalau nirlaba atau swasta itu yaitu tentang pemasaran yang memang ditujukan nirlaba itu artinya tidak untuk benefit, ya, tidak untuk mencari laba, tidak untuk mencari laba. Di sini artinya pemasaran jasa yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, biasanya berbentuk yayasan yang ada sekolah yang tidak melulu untuk mencari profit di situ, tetapi dia lebih kepada edukasi ataupun pendidikan, ya, sehingga tidak mengejar namanya profit atau keuntungan. Lalu next tentang manufaktur. Kalau manufaktur itu memang pada perusahaan-perusahaan yang memang dia tujuannya memang untuk profit, ya, memang tujuannya untuk profit. Sama juga di pemasaran suatu produk, pemasaran jasa ini juga dikembangkan lewat beberapa bauran pemasaran atau marketing mix, ya. Sama juga dengan produk, lewat bauran pemasaran atau marketing mix itu memang ditujukan untuk membuat pemasaran jasa itu lebih dikenal di masyarakat. Nah, untuk mengenalkan masyarakat dengan jasa kita, beberapa yang dilakukan pertama adalah tentang promosi, ya, promosi. Lalu yang kedua, sekarang sudah ada beberapa media sosial yang bisa kita pakai, ya, bisa Shopee, bisa Tokopedia yang bisa digunakan. Nah, itu bisa digunakan untuk memasarkan produk kita yang berupa jasa tersebut, ya. Lalu dari bauran pemasaran itu kita mengenalkan ada produk, lalu ada price, ya, lalu ada place, yang keempat harus ada promosi, yang kelima tentunya tetap harus ada pemasaran saluran distribusinya. Ya, seperti juga dengan produk, pemasaran jasa itu juga mengenal namanya PLC. PLC atau Product Life Cycle. Ya, Product Life Cycle di sini adalah daur ulang dari suatu produk. Bagaimana produk itu bisa dikenal. Kalau produk kita berarti di bidang jasa, ya berarti bagaimana jasa kita itu bisa dikenal di masyarakat, lalu bisa tumbuh, lalu bisa di titik mature, ya, di titik mature, titik yang tahapan yang lebih stagnan, lebih dewasa, ya, titik mature itu titik dewasa, baru nanti mengalami suatu decline atau penurunan. Tapi bagaimana caranya supaya jasa kita itu tetap dipakai, tidak mengalami penurunan, ya. Mungkin kalian kalau mau buka usaha jasa boleh, misalkan, Bu, saya mau buka usaha jasa catering. Kadang kan marak itu jasa catering, ya. Jasa catering itu mungkin perkenalannya dikenalkan lewat tester-tester masakannya, jasa catering. Lalu mungkin dikenal juga jasa-jasa yang sekarang lagi booming itu jasa mua, ya. Jasa mua atau make up itu biasanya event-event baik kecil maupun event besar biasanya memakai jasa mua. Mungkin karnaval, ya, yang kecil-kecil itu, ya, event mua kecil. Kalau event mua besar mungkin sudah masuk pada wedding, ya, atau WO. Nah, di situ pemasaran jasa memakai teknik-teknik yaitu pertama pelayanan kepada pelanggan, lalu yang kedua adalah tentang ketepatan waktu untuk disiplin dalam melayani pelanggan, lalu ketiga tentang kebersihan atau tata letak daripada tempat tersebut. Ya, kalau salon mungkin salonnya bisa yang bersih, rapi gitu. Kalau MUA mungkin yang make up-nya itu juga bersih, rapi, ya. Apapun perlengkapannya bisa rapi seperti itu. Ini ada beberapa kategori penawaran yang akan dilakukan dalam pemasaran jasa, ya. Beberapa kategori penawaran di sini kita bisa lihat. Pertama itu mungkin barang yang berwujud, ya, barang berwujud murni, tidak ada jasa yang menyertai dari produk tersebut, ya. Lalu barang berwujud yang disertai dengan jasa, misalkan restoran, hotel itu kan termasuk pada jasa-jasa barang yang berwujud, ya, barang berwujud. Tapi dia melakukan pemasaran jasa dari barang berwujud tersebut. Restoran apa yang dilakukan di restoran itu? Kan menjual jasa, pelayanan, ya, pelayanan bagaimana melayani pelanggan yang datang itu atau customer itu dengan baik.
Misalkan restoran yang terkenal di sini, restoran Anda mungkin ya, pelayanannya sudah baik, masakannya cita rasanya enak. Lalu kalau untuk yang campuran, yaitu campuran dari keseimbangan jasa dan barang, ya ada mixnya di sini, yaitu keseimbangan jasa dan barang. Lalu tentang jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa. Jadi memang tidak bisa dilepaskan antara barang dan jasa tersebut, karena bagaimanapun pemasaran itu yang dipasarkan adalah memang barang ataupun jasa. Ending-endingnya semuanya adalah pada pemasaran. Bagaimana melempar barang atau jasa tersebut kepada pelanggan kita. Ya, itu yang kami jelaskan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya. Baik, bagaimana cara memasarkan jasa yang lebih optimal ya? Jadi memasarkan jasa yang lebih optimal itu memang di sini saya jelaskan tentang karakteristik jasa tersebut ya. Jasa itu kan tidak berwujud. Nah, kalau jasa itu tidak berwujud, berarti kan kita harus dengan pelayanan. Ya, kalau berwujud berupa barang, berarti barang itu sudah bisa kita lihat. Karena barang jasa itu tidak berwujud, sehingga kita perlu melakukan pelayanan yang lebih optimal. Ya, jadi bagaimana sistem dari pelayanan tersebut yang bisa menarik simpati atau hati pelanggan. Ya mungkin dari pelayanannya, misalkan itu tadi di perusahaan di rumah makan Anda, mungkin pelayanannya bersih, mungkin dari segi piring-piring dan peralatan makannya juga bersih. Nah, itu yang akan membuat itu pelanggan merasa nyaman, ya, pelanggan itu merasa nyaman. Yang kedua adalah jasa itu adalah tidak terpisahkan ya, tidak terpisahkan. Artinya di sini bahwa personnya tersebut harus mengetahui karakteristik dari jasa yang dipasarkan tersebut, ya. Karakteristiknya bagaimana? Kalau jasa resto berarti dia harus bagaimana? Kalau jasa mua berarti dia harus bagaimana, gitu ya. Saya kira sudah jelas yang ditanyakan tadi, ya. Siap. Sebagai review dari umpan balik dari pemasaran jasa, saya ingin menanyakan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang marketing mix atau bauran dari pemasaran. Di sini bauran pemasaran itu kan juga ada di produk dan juga ada di jasa. Nah, coba Suci, apa yang dimaksud dengan tadi bauran pemasaran yang saya jelaskan tadi? Ya, jadi saya kira kalau bauran pemasaran itu kan istilahnya marketing mix ya. Marketing mix itu bagaimana kita bisa mencampur unsur-unsur dari marketing itu sehingga menjadi pemasaran yang optimal. Ya, dari bauran itu. Mungkin dari produk, kalau produk kita jasa di bidang apa? Ya, jasa di bidang kuliner kah, jasa di bidang kecantikan kah, atau jasa di bidang laundry, itu kita harus pahami dulu. Lalu price, ya, harga dari suatu jasa kita itu juga harus harga yang kompetitif ya, harga bersaing. Katakan di laundry A 1 kilo 3.500. Kita bisa bersaing dengan mempunyai suatu usaha laundry mungkin di bawah itu usaha laundry kita ya. Jadi kalau usaha laundry sana 3.500, kalau di kita bisa 3.000 per kilo ya. Terus lagi ada layanan, sekali lagi layanan antar jemput laundry, itu yang membuat pelanggan merasa betah dan nyaman dan akhirnya repeat order lagi kepada kita. Oh, di laundry sana bisa kok, kita tinggal telepon aja, sudah diambil laundrynya, lalu diambil. Kalau sudah selesai, sudah diantar ya ke rumah ini, jalan ini. Nah, kan? Itu satu pelayanan yang memang betul-betul harus kita terapkan untuk membuat pelanggan itu nyaman dan repeat order lagi kepada kita. Baik, saya kira untuk pemasaran jasa ini sudah cukup materi yang kami berikan. Nanti kita lanjutkan next materi di minggu depan berikutnya. Ya, saya akhiri dari kuliah ini pemasaran jasa, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari. Mudah-mudahan kalau mau buka usaha-usaha
nanti kita bisa praktekkan bersama, implementasikan dari teori-teori pemasaran jasa ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.